Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah hari ini semua siswa bisa hadir tepat waktu. Baik, kali ini saya akan memberikan materi baru, yakni tentang next SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Next. Nah, tujuan pembelajaran SPLDV pada kali ini, siswa diharapkan dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan metode substitusi dan eliminasi. Sebenarnya di SPLDV ini ada 4 metode. Ada substitusi, ada eliminasi, ada campuran, dan ada grafik. Tapi di TM kali ini kita akan membahas 2 metode terlebih dahulu. Terus kemudian untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan 2 metode yang lainnya. Next. Nah, pernah nggak sih kalian itu membeli sesuatu, membeli barang yang sama tetapi total harganya itu berbeda. Misal di sana ada Edo membeli 3 donat dan 3 es krim. Terus kemudian totalnya 20.000. Kemudian ada Ani juga membeli 4 donat dan 2 es krim, harganya 17.000. Mereka itu membeli di toko yang sama, tetapi jumlah barangnya itu berbeda dan total harganya itu berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita harus belajar tentang SPLDV terlebih dahulu. Berapa harga 1 donat dan berapa harga 1 es krim. Next. Nah, di sini ada 2 bentuk umum, yakni bentuk umum PLDV dan bentuk umum SPLDV. Coba kalian analisis apa yang membedakan dari kedua bentuk umum tersebut. Silahkan. Sebutkan nama terlebih dahulu. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Apa yang membedakan? Yang membedakan depannya X sama depannya Y. Apa? Depannya X, depannya Y. Itu A, B. Nah, dari judulnya itu kan sudah beda. Apa bedanya? S-nya, Pak. Ya, ada S-nya dan ada yang tidak. Terus dari itu bentuk umumnya itu apakah beda? Beda, Ustadz. Ya, beda. Untuk PLDV di situ kan ada berapa persamaan? Ada 1 persamaan Ada ya. 1. Untuk SPLDV ada 2 persamaan. Kalau ada sistemnya berarti memuat 2 persamaan
atau lebih. Untuk A, B, P, dan Q itu apa namanya? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? A, B, P, Q itu sebagai apa? Efisien, Pak. Efisien. Ya, untuk X dan Y Variabel. variabel. Terus untuk C dan R sebagai Konstanta. ya. Jadi di sini kan SPLDV sistem persamaan linear dua variabel. Ya, ini memuat dua variabel, variabel X dan variabel Y. Next. Nah, PLDV dari bentuk umum tadi dapat kita simpulkan bahwa PLDV adalah persamaan yang mengandung dua variabel. Dua variabel tadi variabel X dan Y, di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya adalah satu. Jadi persamaan linear ini pangkat atau derajatnya itu adalah satu. Nggak mungkin pangkat dua, itu nanti lain topik. Untuk SPLDV adalah dua persamaan atau lebih. Nah, pokoknya kalau ada S-nya, ada sistemnya itu dua persamaan atau lebih yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai suatu penyelesaian. Next. Nah, manakah yang termasuk PLDV? 5 min 2Y sama dengan 1. Apakah bisa disebut sebagai PLDV? Tidak, Kenapa? karena yang satunya nggak punya variabel. Satu, yaitu variabel Y saja. Jadi tidak berlaku PLDV. Terus kemudian yang kuning, 2A plus 3B sama dengan 6. Apakah termasuk PLDV? Termasuk, Ya. Pak. Ya, karena memuat dua variabel. Ya, variabelnya A dan B. Kemudian yang biru, X pangkat 2 tambah 2Y sama dengan 4. PLDV kah? Tidak, Pak. Kenapa? Karena yang Ada pertama variabel. itu ada pangkatnya. Ya, ada pangkatnya. Ya, Pangkatnya kayak berapa? pangkat 2. Ya, kalau pangkat 2 tidak termasuk ya. Terus yang pink, 4X plus Y sama dengan 10. Termasuk kah? Pak. Termasuk. Ya. Termasuk. Depannya Y nggak ada apa-apa, nggak ada bilangan. Ada satu harusnya. Soalnya itu satu, Pak. Nggak usah ditulis. Itu apa ya? Ada satu di depannya. Oke, next. Penyelesaian SPLDV ada 4 metode. Metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, hari ini kita hanya membahas 2 metode saja, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Untuk metode campuran dan grafik kita bahas pertemuan selanjutnya. Untuk grafik ini bisa diingat materi sebelum ini, persamaan garis lurus itu ya. Sangat berkaitan sekali. Next. Metode yang pertama metode substitusi. Yakni dengan menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Seperti apa? Lanjut. Nah, ini ada contoh soal metode substitusi. Carilah nilai X dan Y dari sistem persamaan di bawah ini. Nah, situ kan ada dua persamaan. Persamaan yang pertama ada X plus Y sama dengan 7. Dan persamaan kedua ada 2X plus 3Y sama dengan 18. Next. Penyelesaiannya di situ. Persamaan pertama. Kita tulis terlebih dahulu. Kita buat X sama dengan 7 min Y. Kenapa? Di situ X sama dengan 7, Y-nya pindah ruas. Ya, kalau bahasa anak sekolah itu Y-nya pindah ruas,
berubah tanda menjadi negatif. Jadi min. Terus kemudian langkah kedua. Persamaan kedua itu X-nya, nilai X-nya kan sudah kita ketahui di cara yang pertama itu. X sama dengan 7 min Y. Kita substitusikan saja nilai X-nya. Diperoleh 2 kali 7 min Y plus 3Y sama dengan 18. 2 kali 7, 14. 2 kali min Y, min 2Y. Plus 3Y sama dengan 18. Kemudian kita pisahkan Y dengan Y, terus yang konstanta dengan konstanta. Diperoleh 2Y, min 2Y plus 3Y sama dengan 18 min 14. Punya hutang 2, disaur 3. Jadi uangnya tinggal 1. Y sama dengan 18 kurangi 14 sama dengan 4. Terus kan kita sudah dapat nilai Y-nya yaitu 4. Terus kemudian langkah pertama itu kita substitusikan nilai Y-nya yang sudah kita ketahui. Diperoleh X sama dengan 7 min Y kan. Terus substitusikan nilai Y-nya ke 4. 7 min 4 sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai X-nya yaitu 3 dan nilai Y-nya adalah 4. Seperti itu metode substitusi. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Next. Nah, next. Lanjut. Yang kedua ya, ada metode eliminasi, yakni dengan menghilangkan salah satu variabel. Maksudnya gimana? Lanjut. Ini ada contoh soal lagi. Diketahui sistem persamaan linier. Itu ada 2 persamaan ya. Persamaan X plus 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6. Nah, itu yang diketahui. Kemudian yang ditanya adalah nilai 3X min 2Y. Itu berapa? Caranya, next lagi. Lanjut lagi. Bisa dilanjutkan lagi. Ya. Langkah pertama, yakni kita eliminasi variabel X terlebih dahulu. Nah, jadi koefisien X-nya itu harus sama. Kalau di bawah itu ada 2X, maka yang atas itu harus kita buat 2. Dengan cara apa? Dengan cara yang atas, persamaan yang pertama kita kali 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan 1. Diperoleh 2X plus 4Y sama dengan 6, dan 2X min Y sama dengan 6. Nah, kemudian untuk tandanya ini harus kita perhatikan. Itu kan 2X itu kan positif. Nah, jadi untuk menghilangkan nilai X, kita bisa menggunakan tanda kurang. Nah, sehingga nilai X-nya itu kan bisa kita coret. Tersisa 4X min Y. Min kali min kan plus. 4X plus Y, 5Y. 16 min 6, 10. Y sama dengan, ini berelasi dengan materi kelas 7 ya. Materi persamaan linier satu variabel. Nah, ini bisa kita terapkan di SPLDV. Y sama dengan 10/5. Diperoleh nilai Y-nya adalah 2. Nah, kita kan sudah mengeliminasi variabel X. Lanjut, kita eliminasi variabel Y. Dengan cara yang sama, variabel Y-nya di persamaan 1 kan ada 2Y, yang persamaan 2 kan ada Y. Yang atas bisa kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2.
diperoleh X plus 2Y sama dengan 8. Dan 4X min 2Y sama dengan 12. Nah, ini tandanya. Tandanya biar Y-nya itu bisa dicoret. Tandanya yaitu plus. Karena apa? Karena plus kali min kan min. Jadi 2Y min 2Y kan bisa kita sederhanakan, kita coret. Terus sisa 5X sama dengan 8 tambah 12 adalah 20. X sama dengan 20 per 5. 20 bagi 5 yaitu 4. Nah, sudah kita ketahui ya nilai X dan nilai Y-nya. Nilai X-nya yaitu 4 dan nilai Y-nya adalah 2. Jadi, kan yang ditanyakan 3X min 2Y. Ya sudah, kita substitusikan saja nilai X dan nilai Y-nya. 3 kali 4 min 2 kali 2. 3 kali 4, 12. 2 kali 2, 4. 12 kurangi 4 adalah 8. Seperti itu. Metode eliminasi. Paham ya? Sampai sini paham? Alhamdulillah, paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Nah, penerapan SPLDV ini bisa dalam kehidupan sehari-hari ini SPLDV banyak sekali kita jumpai. Ini salah satu penerapan, yakni ada 3 langkah. Langkah pertama, kita bisa melakukan pemisalan terhadap kedua besaran yang belum diketahui. Dengan cara apa? Dengan cara buat pemisalan X dan Y. Kalau misal, saya nggak mau X dan Y, saya maunya variabel A, B, Z, M, gitu gimana? Boleh. Variabel di sini bebas, nggak cuma X dan Y. Cuma di sini yang paling populer ya variabel X dan variabel Y. Untuk langkah kedua, yakni kita buat model matematika dengan mengubah dua pernyataan dalam soal menjadi dua persamaan. Ya. Terus langkah ketiga, kita bisa menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Bisa dengan metode substitusi atau metode eliminasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Next. Nah, di sini ada contoh penerapan SPLDV. Ana dan Dian, ini dua sahabat, mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Libur-libur ke toko. Nah, saat itu Ana membeli 3 buah buku tulis dan 1 buah pena dengan harga 11.000. Sedangkan Dian membeli 3 buku tulis dan 3 pena seharga 18.000. Hitunglah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Ana dan Dian. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kan sering kita jumpai seperti ini. Gimana ya cara menyelesaikannya? Yakni yang pertama, langkah pertama kita lakukan pemisalan. Kita misalkan X itu harga 1 buah buku. Sedangkan Y harga 1 buah pena. Ini konteksnya buku dan penanya ini sama ya. Terus langkah kedua, kita buat model matematika. Kan di soal cerita kan disebutkan, Ana beli 3 buku dan 1 pena harganya 11.000. Sehingga dapat diperoleh persamaan 3X plus Y sama dengan 11. Karena di situ kan buku kan sudah dimisalkan dengan X. Dan pena sudah kita misalkan sebagai Y. Nah, yang kedua ini Dian beli 4 buku dan 3 pena, harganya 18.000. Sehingga kita peroleh persamaan 4X plus 3Y sama dengan 18.000. Nah, selanjutnya langkah 3, yakni menyelesaikan SPLDV. Kan sudah kita ketahui dua persamaan ya dari langkah kedua, 3X plus Y sama dengan 11
dan 4X plus 3Y sama dengan 18.000. Nah, selanjutnya kalian silakan dicoba menyelesaikan SPLDV tersebut. Sebelumnya. Nah, itu kan ada 2 persamaan. Nah, silakan kalian bisa mengerjakan, boleh bebas pakai metode substitusi atau metode eliminasi. Waktunya 2 menit. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah bisa dikirim japri ke saya. Nah, sudah ada yang masuk. Ini ada Taufik, sudah selesai. Sebentar saya bantu share screen ya. Oke, bisa share screen? Sebentar. Dokumen share screen. Nah, ini. Bisa dijelaskan ini, Taufik bisa bantu menjelaskan yang sudah dikerjakan. Silakan. Nah, ini tuh pakai metode substitusi. Ya. Yang pertama, kan persamaan pertama 3X plus Y sama dengan 11.000. Nah, kita buat buat Y sama dengan cara seperti apa? Yang 3X kita pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 3X ditambah 11.000. Kemudian, ini kan udah ketemu Y sama dengan negatif 3X plus 11.000. Nah, kita gunakan persamaan yang kedua. 4X plus 3Y sama dengan 18.000. Nah, ini kan ada Y. Y ini kita substitusikan menjadi negatif 3X plus 11.000. Jadi, 4X plus 3 dikali negatif 3X tambah 11.000 sama dengan 18.000. Ya. Dengan cara sedemikian hingga ditemukan X sama dengan 3.000. Nah, kemudian berdasarkan persamaan yang pertama, kan Y sama dengan negatif 3X plus 11.000. X-nya kan 3.000. Jadi, kita substitusikan X menjadi 3.000. Jadi, Y sama dengan negatif 3 dikali 3.000 ditambah 11.000. Negatif 3 dikali 3.000 sama dengan negatif 9.000. Negatif 9.000 ditambah 11.000 sama dengan 2.000. Nah, sudah ketemu X-nya sama dengan 3.000 dan Y-nya sama dengan 3.000. Nah, berdasarkan pemisalan yang tadi oleh Pak Rehan, Ya. X itu kan harga buku tulis, sedangkan Y kan harga pena. Jadi, harga satu buku tulis sama dengan 3.000 dan harga satu buah pena harganya 2.000. Mantap, luar biasa sekali. Penjelasannya juga sudah bagus banget. Baik, sudah ada gambarannya, sudah sedikit paham lah. Selanjutnya, bisa next. Nah, di sini ada latihan soal teknis. Saya sudah menyiapkan hadiah, asik. Ada hadiah untuk siswa yang terbanyak menjawab latihan soal. Nanti hadiahnya akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini cepet-cepetan ya, kalau
sudah tahu jawabannya, silakan menyebutkan namanya. Misal Taufik, sebutkan namanya. Terus kalau saya sudah mempersilahkan, silakan bisa dijawab. Oke, siap ya? Siap semua? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Lumayan ini hadiahnya. Oke, lanjut. Latihan soal pertama. Ada 4 Taufik. persamaan di sana. Ayo, Taufik silakan. Yang bukan persamaan linear 2 variabel. Yang mana? Yang bukan persamaan linear 2 variabel. Yang Ah. dua, persamaan yang Kenapa? kedua. Ya, kenapa? Karena variabelnya pangkat 2. Untuk persamaan linear 2 variabel, pangkatnya harus berapa? Pangkat paling tingginya 1. Ya. Benar ya. Berarti Taufik mendapatkan 1 poin. Next, selanjutnya latihan yang kedua. Ayo. Yang merupakan SPLDV. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang persamaan kedua, Pak. Yang kedua. Oke. Ada 2 variabel ya. Variabel X dan Y. Sip. Fikri dapat 1 poin. Next. Nomor 3. Nah, ini penerapan tadi. Penerapan SPLDV. Silakan. Saya, Pak. Saya. Ya. Alingkan. Jawabannya itu yang A, Pak. Yang A. Soalnya Rina itu membeli 3 kilo apel sama 2 kilo, jadi ditambah gitu. Misalannya gimana? Jadi yang apel itu dimisalkan dengan variabel X. Terus yang Ya. jeruk itu dimisalkan dengan variabel Y. Oke. 1 poin buat Elin. Selanjutnya, nomor 4. Taufik, Pak. Taufik. Taufik lagi, silakan, boleh. Keliling sebuah persegi panjang kan 64 cm. Jika diubah menjadi persamaan linear 2 variabel, maka pernyataan tersebut menjadi yang C. Ya, kenapa? 2P plus 2L sama dengan 64. Karena rumus keliling kan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau didistributifkan, Ya. jadi 2P tambah 2L sama dengan kelilingnya kan 4, jadi 64. Yang C. Oke. 2 poin ya. Next, selanjutnya nomor 5. Silakan. Itu bisa dengan titik. Bisa dicoret-coret. Oh. Taufik. Taufik lagi, silakan. X sama dengan 2Y. Apa? Yang jawabannya X-nya itu X-nya. yang C. Ya. Kita substitusikan kan bisa ya min 4, min 2 sama dengan min 6. Ya bisa dengan cara substitusi ya. Ya. Terakhir ada nomor 6. Ada gambar buatan. Nah ini. Silahkan. Yang ditanya 1 donat dan 2 roti kukus. Buat pemisalan terlebih dahulu.
Yang sudah silahkan menyebutkan nama. Aam, Pak, Aam. Aam, silahkan. Sepertinya jawabannya yang C. Harga satu buah donat Rp450 dan harga 2 buah roti kukus Ya. Rp1.100. Apakah benar, Pak? Oke. Pakai cara apa, Aam? Pakai Benar. cara Aam pakai cara apa eliminasi tadi? dan substitusi. Mantap, ini belum diajarkan sudah diterapkan. Ini pasti sebelum pembelajaran sudah baca-baca ini. Mantap, Masya Bagus, Allah. nggak apa-apa. Luar biasa. Di sini yang terbanyak adalah Taufik menjawab 3 nomor. Jadi PM selanjutnya Taufik yang mendapatkan hadiah dari saya. Tepuk tangan. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya rahasia. Insya Iya, Allah Pak. bermanfaat kok. Amin. Next, lanjut. Gila, tugas. Yes. Nah, ini yang dinanti-nantikan. Enggak, Pak. Next, tugasnya. Next, ada 3 soal ya. Nanti 3 soal ini akan sudah saya upload ya di e-learning madrasah. Nah, tugas kalian mengerjakan 3 soal tersebut, kemudian dikumpulkan di aplikasi e-learning madrasah. Batas pengumpulannya yaitu 1 minggu. Jadi sebelum pertemuan selanjutnya harus sudah dikumpulkan. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin ada 1 atau 2 siswa yang bisa menyimpulkan. Tadi kita belajar tentang apa aja sih? Gitu. Silakan. Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Belajar Jadi apa tadi saja? kita itu mempelajari tentang SPLDV. Nah, tadi itu udah dijelaskan sama Bapak kalau apa sih kira-kira perbedaan dari SPLDV sama PLDV. Nah, yang saya tangkap selama pembelajaran kali ini, yaitu perbedaannya pada PLDV hanya terdapat satu persamaan, sedangkan pada SPLDV terdapat 2 persamaan. Gitu, Pak. Dan pada SPLDV ini pangkat tertinggi yaitu 1, tidak boleh lebih. Gitu, Pak. Terima kasih. Terus hari ini kita belajar dengan metode apa saja? Metode substitusi, eliminasi, campuran. Untuk campuran belum ya. Oh iya, lupa. Insya Allah pertemuan selanjutnya. Untuk campuran ini ya, campuran nanti antara substitusi dan eliminasi. Oke. Dan juga belajar tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Untuk yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metode campuran dan grafik. Saya harap kalian sudah membaca materi-materi tersebut. Boleh lihat di YouTube atau browsing-browsing di internet terlebih dahulu. Bisa juga dengan merangkum, biar pemahamannya
bisa bertambah gitu. Oke, sudah 1 jam kita belajar bersama. Baik, maka dari itu kita bisa mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah hadir pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Terima Ya, kasih. sama-sama. Ya Allah, grogi aku. Lanjut. Lo Ya nggak aku lali loh.